Oke, ini adalah iPhone iBox yang paling murah yang bisa lu sikat di tahun 2023. Nggak usah perlu gue bilang lagi nih HP apa. Ya, this is the iPhone 7. So, gue udah sering banget bahas iPhone 7, iPhone 8, pokoknya iPhone old generation gitu lah. But konten gue tuh masih sedikit-dikit ya kan untuk yang versi resminya. So, unit yang lagi lu lihat ini adalah unit resmi Indonesianya. Kira-kira worth it nggak sih dibeli? Soalnya, mestinya, karenanya, dan pastinya, of course, kalau lo mampu beli iPhone 7 resmi Indonesia ini, lo tuh mampu banget beli seri lain, beli iPhone seri lain ya kan. Oke, gue coba ambil contoh deh. Lo kalau mampu beli iPhone 7 resmi iBox ini, lo mampu beli iPhone 8 tapi non resmi, non iBox, yang inter-interan lah. Karena budgetnya itu mirip-mirip, bahkan lebih cenderung kadang iPhone 8 yang inter-interan tuh lebih murah, yang mungkin LCD-nya udah KW atau apalah, yang batangan dan lain-lain. But the problem is, lo mau nggak dengan budget yang mirip-mirip? Ya, kalau lo pilih yang resmi Indonesia, lo cuma dapat iPhone 7. Sedangkan kalau lo pilih yang non-resmi, lo bisa dapat iPhone 8. Oke, untuk mendiskusikan itu sebenarnya balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Cuma di sini kita coba adu spek to speknya. Yang di sebelah kiri iPhone 7, yang di sebelah kanan iPhone 8. Untuk beratnya lebih berat iPhone 8 sedikit, lebih berat karena belakangnya kaca dan ada wireless chargingnya. Sedangkan untuk spek layarnya antara iPhone 7 dan iPhone 8 ini sama. Jadi coba lu pikirkan lagi, apakah lo ya udahlah gue beli iPhone yang inter aja, yang penting dapat iPhone 8. Coba lu pikirkan lagi dengan spek yang mirip-mirip gini, apakah lo harus pilih ya kenyamanan lo untuk jangka panjang tiba-tiba keblokir lah, tiba-tiba sinyalnya nggak bisa lah, dan belum tentu ada jasa yang bisa mengunlock masalah per email-emailan lo. Ujung-ujungnya jadi ribet dengan hanya gara-gara spek yang beda tipis. Untuk layar speknya nggak ada beda sama sekali. Nah, di sini untuk platform ya, iOS-nya mentoknya iPhone 7 masih ya cuman di iOS 15. Sedangkan iPhone 8 mentoknya di iOS 16. Tapi permasalahannya iOS 15 sampai sekarang juga masih lancar kok. Lu masih bisa WhatsAppan, lu masih bisa TikTokan, lu masih bisa download aplikasi-aplikasi editing yang bisa lu edit pakai HP-HP iPhone old generation gini. Semuanya masih bisa lu lakuin di iOS 15. So, there is nothing problem untuk masalah iOS. iPhone 7 masih cukup overkill. Dan untuk kamera depannya hampir nggak ada beda sama sekali antara iPhone 7 dan iPhone 8. So sebenarnya balik lagi ke kebutuhan lo. Lo lebih cenderung, ya udahlah gue maunya yang resmi-resmi aja. Lebih aman, lebih safe ya. Silakan lo pilih yang resmi-resmian. Contoh, di budget yang sama lo mampu beli iPhone 7, lo mampu beli iPhone 8 tapi yang inter. Kalau gue pribadi, lo tanya ke gue lebih suka yang resmi-resmian, jujur. Oke, gue kasih contoh ya keuntungan ya beli yang resmi-resmian Indonesia. Yang pertama, cenderung kalau iPhone 7, nggak iPhone 7 aja sih, iPhone berapapun, pokoknya kalau yang resmi Indo, itu cenderung lu bakal dapat housing yang original. Rata-rata seperti itu, cenderung ya. Karena sejatinya yang inter-interan, ada yang versi refurbish, ada yang masuk ke Indonesia tuh digelapin, yang kadang diecer, ada yang dari sonanya udah diganti, housingnya jadi ala-ala baru, otomatis sudah nggak ori-orian. Sedangkan yang resmi Indonesia langsung dari Apple Keroake pusat sana dikirim ke sini, premium reseller punya boy, ya kan? Gua nggak bilang semua iPhone second apalagi yang 7 generasi 7 ini yang second old gini, lo kalau beli yang resmi Indonesia tuh housingnya ori, tapi gua nggak bilang semuanya ori. Tapi cenderung kalau lo beli yang ori, ya, kalau lo beli yang resmi Indonesia, cenderung lo dapat housing, casing, bawaan yang masih original bawaan Apple. Cenderung ya. But sometimes sebagian orang mungkin housingnya penyok ataulah, jadi housingnya diganti. Cuman rata-rata yang ori-ori X iBox tuh housingnya masih ori. Dan dari tadi gue ngebacot bahas housing. Gue udah pernah bahas ini ya, tapi gue ulangin lagi. Kalau lo dapet iPhone yang housingnya masih ori, itu kaca kameranya tuh bening, hitam pekat kayak yang tadi gue kasih lihat tadi. Nah, kalau kaca kameranya masih bawaan Apple juga, lensanya itu jernih banget. Jadi kalau lo pakai buat ngerekam video hasilnya tajam, buat foto hasilnya tajam. Jadi gini, mungkin lo di luar sana kalau beli iPhone gue kok kameranya agak butek ya, kok kurang jernih ya, kok apa ya, kok Android gue yang murah-murah kok lebih tajam. Itu nggak salah Apple-nya, itu salah elunya. Kalau lo mau yang bening, mau yang bener-bener tajam, ya lo pilih yang bener-bener resmi. Karena kalau resmi itu dari sononya tuh nggak diotak-atik, kecuali human error dari pengguna sebelumnya ya. Namanya kita bicara second ya kan. Contoh coba lo lihat nih hasil rekaman nih, tajam banget dan enak banget. Ini iPhone 7 loh. Ini studio gue ini cahayanya lagi mati ya, cuman pakai cahaya sore-sore senja gitu, sama cahaya ruangan lah, satu lampu nyala, nggak pakai cahaya proper studio gue kayak biasanya. Lo bisa lihat tuh,
Hasil rekaman iPhone 7-nya masih enak banget dilihat. Bahkan kalau dibilang nih kameranya masih bisa dipakai banget buat jadi content creator. Ya, why? Karena ia masih bawaan Apple. Sedangkan kalau yang non resmi, resiko rata-rata tuh udah pasti diganti. Resikonya lebih tinggi lah. Dan ngomongin soal pemakaian, nah ada imbasnya dari housing ke bagian modul kameranya. Kalau housing udah diganti, cenderung sinyalnya bermasalah. Antenanya kan ada di body semua tuh. Kalau modul kamera udah diganti, biasanya yang inter-interan tuh udah diganti. Cenderung iPhone lo tuh jadi lebih panas. Kalau iPhone lebih panas, kadang HP lo tuh kayak nge-lag. Jadi nggak salah juga sih. Kok HP gue kok nge-lag banget ya? Kok panas ya? Ya, coba lu cek lagi, lu belinya Inter apa resmi. Kalau resmi emang kadang bekas gantian ya karena pengguna sebelumnya. Kalau yang Inter, ya memang dari ujung sononya, dari pusatnya itu udah dibongkar-bongkar, udah diperbaruin ala-ala baru. Rata-rata seperti itu. Dan ngomongin soal layar, gue nggak bilang semua iPhone X iBox, X bekas-bekas resmi itu layarnya masih ori-orian. Gue nggak bilang. Cuman kalau lo beli yang Inter, kadang lebih cenderung lo dapat yang non-ori. Nah, sedangkan kalau lo beli yang resmi, cenderung lo dapet yang masih ori-orian bawaan Apple. Pokoknya benefit kalau lo beli iPhone resmi Indo tuh banyak banget sebenarnya. Tapi nggak semua orang tuh mau memikirkan itu. Ah ya udah, yang penting gue pakai aja iPhone. Bisa semua SIM, semua sinyalnya aman, 4G-nya nongol, udah cerah gitu. Tapi kalau untuk pemakaian jangka panjang, meminimalisir resiko-resiko yang ada, saran gue pilih yang X garansi resmi aja. Ya, pertama lu udah ngambil iPhone second, yang kedua lu takut email lu dibegal ya kan. Saran gue mending yang resmi-resmi aja. Dan iPhone 7 resmi kayak gini nih masih cocok banget dijadiin secondary ya. Kalau lu udah punya HP yang powerful, HP utama lu, ya iPhone 7 tuh nyanggupin banget buat handphone secondary ataupun HP utama ya, kalau lu pengguna yang ringan. Nah, untuk masalah brightness pun bisa diadu ya. Kalau lu adu sama Android yang menurut lu killer, coba lu adu deh kecerahan layarnya. Ini yang gue rasain banget, ini yang gue suka banget dari produk Apple. Apalagi kalau screennya layarnya ini masih ori bawaan Apple. Lo mau Android berapa? Android yang harga 2 juta, 3 juta, 4 juta. Oke, sikat sama layar sebening yang ada di iPhone 7 ini. Ini iPhone jadul boy. Ya iyalah, nitsnya 625. Gila. Jadi tingkat kecerahannya ini udah standar flagship pada zamannya. Dan perlu diingat, ini mantan flagship. Yang memang dari bawaan oroknya, HP ini emang diciptain buat kasta atas, kasta orang-orang yang berduit yang harganya mahal lah bagi sebagian orang. Dan kekurangannya, iPhone 7 ini belum support wireless charging, baterainya kecil, dan kalau ngecas nggak fast charging. Makanya gue sempat bilang handphone ini cocok banget dijadiin handphone secondary. Ya karena kalau HP kedua berarti kadang nggak terlalu berat dong makainya. Ini sumpah ini enak banget, make HP yang emailnya aman, resmi-resmian semua pokoknya, masih ori-orian, itu enak parah, enak banget. Oke, mungkin sampai di sini video gue. Oh ya, jangan lupa buat lo yang pengen sikat iPhone 7 resmi kayak yang ada di video ini, linknya ada di deskripsi gue taruh ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.